Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, amma ba'du. Segenap pengurus Badan Harian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Madura Fakultas Agama Islam yang kami hormati, teman-teman seluruh pengurus BEM yang juga saya hormati, dan juga teman-teman dari semester 2 sampai ke semester akhir yang juga kami cinta sayangi. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita sudah masuk ke jenjang selanjutnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pandangan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, serta amal-amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita kirimkan kepada ahli kubur, itu menjadi tambahan berkah bagi kita sehingga hidup kita itu menjadi damai lebih baik daripada sebelumnya. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya katakan di beberapa video yang lalu, bahwa tujuan mengaji ini adalah untuk mengais barakah dari bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kitab suci yang paling mulia yang diturunkan kepada seorang nabi yang sangat mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa diangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah seperti yang kita rasakan pada detik hari ini, bertemu dengan guru, bisa menghormati orang tua, bisa tahu mana yang salah dan yang benar berkat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk belajar minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang, Islam perempuan, Islam laki-laki ataupun Islam perempuan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan seperti yang kita laksanakan pada sebelumnya, bahwa sekarang adalah masuk ke pembahasan hadis yang ketiga dari kitab Al-Adabun Nisa karya Al-Imam Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi, yang saya katakan beliau adalah salah satu orang yang sempat belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, sahibul madhab Maliki. Malik bin Anas adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga ini sangat pendek, tetapi saya bacakan dulu. Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abu Hurairah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilah, Rasulullah itu ditanya. Apa pertanyaannya? Ayyun nisa'i afdaluh, wanita yang paling utama itu seperti apa? Faqalah, maka jawabannya beliau, allati tusirruhu in nadhara ilaiha, yaitu wanita yang ketika dilihat itu membahagiakan, wa tuti'uhu idza amaraha, dan taat ketika diperintah, wala tukhalifuhu bima yukrahu fi nafsiha aw malihi, dan tidak membedai apa yang dibenci dari dirinya sendiri dan harta suaminya. Ini hampir sama dengan wanita yang disebutkan di hadis-hadis sebelumnya. Jadi ini tetap menerangkan tentang ciri-ciri wanita yang solehah, karakter dari wanita yang solehah. Sebenarnya kalau di dalam konsep fikih atau di konsep tasawuf, itu yang dimaksud soleh itu, soleh kalau laki-laki, solehah kalau perempuan, yaitu al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadihi. Siapa yang dikatakan soleh? Al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadihi, orang
yang mendirikan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Atau lebih singkatnya, orang yang baik terhadap apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, dan baik terhadap hubungannya sesama manusia. Itu yang disebut dengan soleh atau soleha. Sementara al-fasik, lawannya dari kata soleh, kalau di dalam fikih itu al-fasik. Fasik itu adalah, atau fasikoh, wanita yang fasik, fasik orang laki-laki yang fasik, itu adalah mayyartakibul kabair, orang yang pernah melakukan dosa besar, awitawallas sarair, atau yang berkali-kali melakukan dosa kecil. Itu yang disebut dengan fasik. Dosa kecil misalnya melihat seorang perempuan, itu dosa kecil. Terus katanya Al-Imam Syafi'i, onani atau masturbasi, itu dosa kecil. Tapi dilakukan secara terus-menerus, itu termasuk orang yang fasik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpredikat sebagai orang yang soleh. Karena di Al-Qur'an itu fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma hafidallah. Karena orang soleh di Al-Qur'an itu memang disebutkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asif bin Barkhaya, salah satu menterinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika ketika mau memindahkan singgasananya Ratu Bilqis, Al-Quran menyebutnya dengan rajulun soleh, yaitu laki-laki yang soleh, yaitu orang yang al-qaim bihukukillah wal qaim bihukuki ibadihi. Baik, dasar dari al-qaim bihukukillah itu apa? Pasti ada dasarnya dong. Kalau ada bangunan, pasti ada yang disebut dengan tiang. Kalau agama kita ini, agama Islam, itu tiangnya adalah sholat. Kalau sudah tidak sholat, agamanya sudah dipertanyakan lagi. Kemudian diantaranya dasar agama atau tiangnya agama adalah amanah. Amanah itu merupakan tiang agama. Ad-dinu hiyal amanah, la dina liman la amanata lahu wa la ahda lahu. Agama itu dikategorikan tiangnya itu adalah agama. Amanah, tiang dari agama itu adalah amanah. Barang siapa yang tidak bisa amanah, maka dia tidak bisa dianggap sempurna agamanya, dan dia tidak bisa menepati janji. Karena itu termasuk dari salah satu ciri-ciri orang munafik. Terus untuk mencapai wanita yang soleha ini bagaimana? Apakah hanya dengan konsep ini sudah bisa menjadi wanita yang soleha? Kalau untuk keadaan kita pada zaman ini, kita itu yang perlu ditanamkan pertama kali itu adalah iman di dalam hati kita. Katanya di dalam hadis itu al-imanu uryanun, iman ini yang kita kerjakan ini adalah telanjang. Iman yang kita miliki ini telanjang. Terus bajunya apa? Al-haya, yaitu sifat malu. Sifat malu ketika kita melakukan maksiat, sifat malu ketika kita tidak melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan bajunya iman. Makanya dulu itu ada seseorang namanya Sayyidatuna Asiyah binti Muzakhim, salah satu orang yang disebutkan di Al-Quran. Beliau itu berada di satu zaman yang lebih parah daripada zamannya kita sekarang. Kalau kita sekarang mempunyai pemimpinnya Islam, Jokowi Islam, Pak Budrul Tamam Kiai. Kemudian di desa-desa kalau nyalon jadi kepala desa, kalau nggak Islam pasti nggak dipilih. Dulu itu ada orang yang zamannya lebih parah daripada kita, yakni pada zamannya Fir'aun, di mana waktu itu ada wanita di singgasananya Fir'aun, fi kisrah Fir'aun, itu ada dua wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembunyikan keimanannya.
ini masuk kepada wanita yang solehah apa enggak? Tentu beliau adalah orang yang paling solehah. Sekarang kita ini zamannya tidak separah Fir'aun. Kalau yang tidak menyembah Fir'aun itu tidak dibunuh, yang tidak menyembah Jokowi sekarang itu tidak ada apa-apa, aman lah untuk lingkungan dan pemerintahan kita. Dulu itu ada orang yang lebih parah zamannya daripada kita, namanya Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun sendiri. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim itu dikatakan wadaraballahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Jadi Allah itu membuat perumpamaan terhadap orang mukmin, ada seorang perempuan yang hidup dengan orang kafir tetapi dia tidak terpengaruh oleh kekafiran mereka. Akhlaknya perempuan ini tetap baik meskipun berada di lingkungan akhlak yang tidak baik. Sama dengan perempuan teman-teman FAI yang perempuan, meskipun kalian mempunyai teman bobrok, mempunyai teman yang agak usil, terus agak jahat dan lain sebagainya, kalian harus tetap menjadi seperti Asia, yakni tetap menjaga kehormatan diri, menjaga iman, menjaga rasa malu, dan lain sebagainya. Tetap menjadi wanita yang solehah. Saking hebatnya Asiyah ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ini termasuk salah satu afdhalu nisa'il jannah, orang yang paling utama di antara wanita-wanita yang ada di surga. Katanya sabda Nabi itu yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan jiwa dan raga dan hartanya untuk perjuangan Islam. Kemudian yang kedua Fatimah bintu Muhammadin. Yang kedua orang yang paling utama di surga adalah Fatimah binti Rasulullah, yaitu istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidatuna Maryam bintu Imran, yaitu ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim. Kalau Asiyah ini di dalam hadis itu ditulis dengan Asiyatun, itu menggunakan ta. Kalau di kisah Israiliyat, dalam cerita-cerita Israiliyat itu biasanya menggunakan Asiyah, itu tidak ada taknya di belakang tapi menggunakan alif, Asiyah itu bacanya. Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi beliau ini termasuk salah satu orang yang paling utama di surga di antara empat. Sayyidatun Nisa'il Jannah, itu ada empat. Dan beliau ini termasuk. Padahal hidupnya beliau, kalau Khadijah itu hidupnya dengan Rasulullah, Fatimah hidupnya dengan Rasulullah, kemudian Maryam itu hidupnya dengan Nabi Zakaria. Itu biasa dengan Sayyidina Imran, memang orang alim, orang hebat. Nah, Asiyah ini hidupnya dengan Fir'aun. Bagaimana dengan kita yang hidup dengan para kiai, hidup dengan, masa mau kalah sama Asiyah? Kan apalagi kita mempunyai Nabi yang paling hebat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Asiyah ini sampai mendapatkan derajat yang sangat tinggi seperti ini? Bahkan di hadis yang lain, kamu minar rijali kasirun, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang laki-laki itu banyak yang sempurna. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, semua para nabi itu sempurna semua. Ada para sahabat, para tabiin, para ulama. Banyak. Kamu minar rijali kasirun, di hadis itu laki-laki ini banyak yang sempurna. Walam yakmul minan nisa'ih illa Maryamuh bintu Imran wa Asiyatuh imratu Fir'aun. Tetapi yang sempurna dari seorang perempuan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Asiyah istrinya Fir'aun. Di hadis itu ada kelanjutan
wa afdalun nisa'ih wa afdalu aisyatah ala nisa'ih kafat lisaridih ala sair to'am. Itu dilanjutan hadis itu. Adapun keutamanya Aisyah, saking cintanya beliau kepada Sayyidatuna Aisyah, itu tetap melanjutkan ketika berbicara perempuan, tetap melanjutkan terhadap Sayyidah Aisyah. Adapun keutamaannya Aisyah terhadap wanita yang lain itu seperti keutamaannya bubur terhadap makanan-makanan yang lain. Kata sarid itu kalau di kamus bermakna roti kering yang diremuk, yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan kuah. Nggak tahu, mungkin kalau di Madura itu bubur lah, atau tacin merah putih lah, anggap seperti itu. Lemak lecak atau sakail. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, pujian terhadap Sayyidatuna Asia. Karena apa? Karena beliau ini tetap berakhlak mulia, tetap bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, meskipun berada di dekatnya orang yang paling zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun ini salah satu raja yang sangat kejam dan paling parah kekufurannya. Bahkan iblis ini mengatakan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun ini lebih hebat daripada iblis. Kenapa? Iblis ini hanya bermaksiat kepada Allah. Di surga iblis ini diusir dari surga karena hanya bermaksiat kepada Allah. Fir'aun ini bukan hanya maksiat, tetapi sampai mengatakan dirinya Tuhan, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun ini, ya Allah. Jadi itu yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam salah satu riwayat di dalam An-Ni'matul Kubra, Anal Alam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan bahwa ketika Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan, orang yang menemani beliau itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Sayyidatuna Maria, Sayyidatuna Hawa, kemudian Sayyidatuna Maryam, dan Sayyidatuna Asiyah, dan Sayyidatuna Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini hebatnya Sayyidatuna Asiyah, karena memang disebutkan di dalam Al-Quran, doanya Asiyah itu Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku surga di dekatmu, di dalam rumah di dekatmu di dalam surga. Itu doanya Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu an. Wanita-wanita yang seperti ini yang kita rindukan. Wanita yang tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh organisasi. Organisasinya aktif di malam misalnya. Iya, dia tetap aktif, tapi dia tetap tidak meninggalkan zikir. Dia tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dia tetap tidak meninggalkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dia aktif mengikuti organisasi, aktif di BEM, aktif di HIMA, aktif di organisasi internal atau eksternal. Tetapi dia tetap selalu menjaga dirinya supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan ya boleh, tetapi tetap setelah hiburan kita kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok Asia sampai mendapatkan derajat pujian dari Rasulullah, dari Al-Quran, sampai disebutkan Rabbibnili indaka baitan fil jannah? Kenapa mendapatkan seperti itu? Ternyata setelah saya telusuri di salah satu kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir, itu beliau ketika menafsirkan ayat ini, ternyata Sayyidatuna Asiyah ini adalah salah satu orang yang menyembunyikan keimanannya daripada Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu datang kepada Fir'aun mengadu mukjizat dengan sihir, yang kemudian sihirnya ini kalah, lalu mukjizatnya Nabi Musa yang benar, Sayyidah Asiyah ini bertanya, man walabah, siapa yang menang? Kemudian orang yang ditanya ini menjawab, walabah Harun wa Musa. Yang memenangkan itu adalah Harun dan Musa. Asiyah ini mungkin tidak menyaksikan, atau mungkin menyaksikan tetapi tidak tahu dengan jelas. Lalu Asiyah ini amantu birabbi Musa wa Harun, saya beriman terhadap Tuhannya Nabiullah Musa dan Harun. Akhirnya
Asiyah ini tetap dia beriman, tetapi tidak diketahui oleh Fir'aun, tidak diketahui kalau dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Asiyah ini mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih, kenapa saya katakan mempunyai hati yang bersih? Dia tetap cepat untuk menerima iman karena dia mempunyai hati yang bersih dan penuh kasih sayang. Buktinya apa? Ketika Nabiullah Musa itu dihanyutkan di sungai Nil, Asiyah ini bertemu lalu mengambilnya. Bahkan anak itu mau dibunuh oleh Fir'aun, tetapi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Asiyah ini tidak memperbolehkan Fir'aun untuk membunuh. Idzu qalat imra'atu fir'auna qurratu ainun li walak. Sayyidah Asiyah itu mengatakan, ini merupakan penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu kepada Fir'aun. La taqtuluh asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu waladaw wa hum la yash'urun. Jangan kau bunuh anak ini, siapa tahu anak ini bermanfaat kepada kita, atau kita jadikan anak ini atau jadikan bayi ini sebagai anak dari kita. Dan mereka itu tidak ngerti, tidak tahu bahwa anak ini ternyata adalah orang yang suatu saat nanti akan merobohkan kerajaannya Fir'aun. Sayyidatuna Asiyah itu beriman kepada Nabi Musa. Ternyata itu memang mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala, ada khazinatu Fir'aun, orang yang menjadi pelayannya Fir'aun itu juga ada yang beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi khazinatu Fir'aun kalau nggak salah, tapi Ibnu Katsir tidak menyebutkan kalau di tafsir Ibnu Katsir namanya siapa. Kalau di riwayat yang lain ini disebutkan namanya Masyitoh. Nama khazinatu Fir'aun itu adalah Masyitoh. Karena mungkin sudah menjadi takdir Allah, ternyata keimanannya Masyitoh ini diketahui oleh Fir'aun. Suatu saat perempuan khazinatu Fir'aun, penjaganya Fir'aun, pelayannya Fir'aun ini sedang menyisir rambutnya putri Fir'aun. Jadi Fir'aun ini mempunyai seorang putri, seorang anak perempuan yang disisir oleh penjaganya. Lalu ternyata si sisir itu jatuh. Ternyata setelah sisir ini jatuh, kemudian tanpa disengaja pelayannya Fir'aun ini mengatakan, celaka orang yang kufur terhadap Allah. Lalu si putrinya Fir'aun ini terkejut. Hal anta robban ghayra abi, apakah kamu menyembah satu Tuhan selain bapakku? Kemudian dengan tegas pelayannya Fir'aun ini menjawab, bal ta'budu rabbi wa rabba abaik wa rabba kulla syai'. Bahkan saya ini menyembah terhadap Tuhanku dan Tuhan bapakmu dan Tuhan segala sesuatu. Kemudian spontan anaknya Fir'aun ini falatomatha wa darabatha, langsung mentampeleng Masyitoh, lalu memukulnya, pukul oleh putranya Fir'aun, lalu diadukan kepada Fir'aun. Setelah diadukan kepada Fir'aun, lalu dipanggil, kemudian ditanya, apakah kamu menyembah Tuhan selain aku? Ternyata jawabannya Masyitoh, bal ta'budu rabbi wa rabbu abaik wa rabbu kulli syai'. Bahkan saya menyembah terhadap Tuhanku, Tuhan dari orang yang melahirkanmu, dan Tuhan segala sesuatu. Ini membuat Fir'aun menjadi marah. Ternyata ada satu dari pelayannya Fir'aun yang beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ternyata setelah itu, saking marahnya Fir'aun, saya ulangi lagi, apakah kamu menyembah Tuhannya Musa? Masyitoh tetap menjawab, iya saya menyembah Tuhannya Musa. Lalu disediakan tungku yang berisi minyak panas, lalu diambil anak yang paling tua. Kalau kamu tetap mengatakan beriman kepada Musa, saya akan lemparkan anak ini. Dan ternyata jawabannya Masyitoh tetap mengatakan, biarkan saja, kerjakanlah apa yang akan kau lakukan. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan
anaknya ini disembelih, bukan diletakkan ke minyak yang panas. Tapi di sebagian riwayat itu letakkan di minyak yang panas. Setelah dilemparkan ke minyak, sebelum nyampe ke situ, sebelum jatuh ke minyak itu, ternyata ruhnya telah dicabut oleh Allah. Lalu si ruh ini mengatakan, ruh dari anak yang paling tua ini mengatakan kepada Masyitoh, "Absyiri ya ummah, fa innallaha qad wa'adaka bi ajrin misla kada wa kada." Wahai ibuku, janganlah engkau bersedih, berbahagialah karena Allah itu telah menjanjikan ganjaran yang besarnya seperti ini, seperti ini. Kemudian anak yang kedua dilakukan seperti ini, keluarlah seperti itu, keluarlah ruh itu sebelum terjatuh ke tungku itu. Lalu si ruh ini mengatakan, ya ummah abasyiri fa innallaha qad wa'adaka minal ajri kada wa kada. Wahai ibuku, janganlah engkau bersedih karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran yang besar seperti ini dan seperti ini. Lalu yang terakhir, anaknya yang masih kecil. Anaknya yang masih kecil ini waktu itu hampir imannya Masyitoh ini goyah karena anak yang paling kecil. Bayangkan wanita yang mencintai anaknya, siapa yang merela anaknya itu dibunuh. Iya, kalau anaknya sudah besar pasti meler. Tapi anaknya ini kecil, tentu Masyitoh sangat menyayangi anaknya. Itu hampir imannya goyah, hampir saja. Lalu diambillah anak itu. Sebelum mau dibuang ke tungku itu, ternyata si anak ini berkata, "Isbiri ya ummah, fa innallaha qad wa'adaka bi ajrin kada wa kada." Sabarlah wahai ibuku, ketahuilah bahwa Allah itu telah menjanjikan ganjaran ini dan ini. Akhirnya kuat Masyitoh, anaknya dibuang, Masyitoh pun juga dibuang ke situ. Mereka ini masuk surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Asiyah ternyata melihat ruh yang keluar itu, melihat ketika bersaksi di depannya. Ternyata diketahui oleh Fir'aun bahwa Asiyah juga termasuk wanita yang seperti itu. Akhirnya oleh Fir'aun itu dipanggil Asiyah lalu ditanya, siapa Tuhanmu? Ya seperti biasa dia menjawab, Tuhanku Allah, Rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Lalu Asiyah ini menurut sebagian riwayat disediakan 4 tiang di padang pasir yang panas. 1 tiang diikat kepada tangannya, kemudian tangan kirinya, tangan kanannya, dan kaki kirinya dan kaki kanannya. Lalu dia terlentang menghadap ke langit dan di padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah penjaganya ini pergi, maka digantikan oleh malaikat, dinaungi oleh sayapnya malaikat, sehingga Asiyah tetap melakukan seperti itu. Lalu Fir'aun ini menyuruh untuk meletakkan batu yang sangat besar. Kalau Asiyah tetap mau mengatakan Fir'aun adalah Tuhannya, maka batu ini tidak jadi dilemparkan. Kalau Asiyah mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tetap maka batu ini akan dilemparkan. Ternyata jawabannya Asiyah, ternyata sebelum batu itu dilemparkan, Asiyah ini melihat tempatnya di surga, di atas langit. Kemudian dia tersenyum, setelah tersenyum tetap mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, lalu dilemparkan batu yang besar itu, ya Allah. Dilemparkan batu yang besar itu ke tubuhnya Asiyah, dan sebelum batu itu nyampe ke badannya Asiyah, katanya para ulama di tafsir Ibnu Katsir itu, ruhnya Asiyah itu dicabut oleh Allah sehingga batu itu jatuh kepada badan yang tidak ada ruhnya. Jadi beliau tidak sakit ketika dicabut. Sehingga ketika dicabut nyawanya Asiyah ini ketika dicabut nyawanya tidak ada ruh, dan beliau ini mati dalam keadaan tersenyum. Bahkan sebelum dilemparkan batu itu beliau dalam keadaan tersenyum karena beliau melihat tempatnya di surga.
Kemudian Fir'aun ini mengatakan, ata'jabuna min jununiha inna nu'adzibuha wa hiya tadhaku. Apakah kalian semua ini tidak heran terhadap kegilaan wanita ini? Saya menyiksanya sementara dia dalam keadaan tertawa. Padahal Fir'aun tidak tahu kalau Sayyidatuna Asyiyah itu melihat tempatnya di surga. Seperti doanya di Al-Quran, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Semoga kita bisa meniru dua wanita yang hebat ini, hidup di satu lingkungan yang sangat rusak, tetapi akhlaknya tetap baik. Terus kita bisa berada di lingkungan yang baik sehingga kita menjadi orang yang baik. Kuncinya apa? Iman. Imannya Asyiyah dan Masyitoh menyelamatkan dari kekufuran Fir'aun dan kekejaman Fir'aun. Semoga ini bermanfaat dan barokah serta kita bisa mendapatkan berkahnya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.